Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil azizil mu'tazzi bi'uluwi azzihi azizan. Wa kullu azizin bi'izzatillahi ya'tazzun. Ya aziz, ta'azzazta bi'izzatika. Faman i'tazza bi'izzatika fahuwa aziz. La dhulla ba'da. Faman i'tazza biduni izzatika fahuwa dhalil. Innallaha qawiyyun aziz. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terdapat suatu amalan yang terlupakan oleh kebanyakan orang, terutama oleh kebanyakan para kaum remaja di akhir zaman seperti ini. Ialah hak-hak kedua orang tua kita. Berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu amalan yang utama, yang mulia, yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23. Asta'izu billah, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ila akhiril ayah, sadaqallahul azim. Yang artinya, wa qalla rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyahu, agar kamu semua tidak menyembah selain kepadanya, dan apalagi wabil walidaini ihsana, dan kamu semua hendaklah senantiasa berbakti kepada orang tua, hendaklah kamu semua senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barru aba'akum tabarrakum abna'akum." Hadis riwayat Tabrani, sadaqa Rasulullah. Yang artinya, berbuat baiklah kamu semua, kelak anakmu akan berbuat baik kepadamu. Hak seorang ibu lebih besar, lebih banyak daripada hak seorang ayah. Maka dari itu, setiap anak harus lebih taat, harus lebih banyak berbuat kebaikan terhadap seorang ibu dibanding daripada seorang ayah. Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Dailami, beliau bersabda, al-jannatu, surga, surga Allah Subhanahu wa taala, tahta aqdamil ummahat, terletak di bawah kaki seorang ibu. Bapak ibu sekalian rahimakumullah, sebagian kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tuanya adalah bersikap rendah hati terhadap mereka dan senantiasa melayani mereka selama masih hidup, dan mengharapkan mendapatkan ridho dari keduanya. Seorang anak harus memandang kedua orang tuanya dengan pandangan penuh rasa kasih sayang. Pada setiap pandangan tersebut akan dituliskan baginya pahala ibadah haji yang makbul. Di samping itu, seorang anak harus melayani, harus senantiasa melaksanakan seluruh perintah-perintah kedua orang tuanya dengan rasa penuh hormat dan menghormati keduanya dalam segala keadaan apapun itu. Ia harus melayani sendiri tugas mulia ini, berbakti kepada kedua orang tua tanpa memberikan tugas mulia tersebut kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika salah seorang dari tabi'in, yaitu Hasan Basri rahmatullahi alaih, melihat seorang pemuda yang tengah bertawaf di sekitaran Ka'bah sembari menggendong sebuah gendongan di pundaknya. Melihat hal tersebut, seorang Hasan Basri rahmatullahi alaih berkata, "Wahai pemuda, keluarkanlah apa isi dari gendongan tersebut. Ketahuilah engkau sekarang berada di sekitaran Ka'bah, maka jagalah adabmu tersebut." Pemuda tersebut seraya menjawab, "Ya Syekh, di dalamnya terdapat ibuku, yang mana aku telah membawa dari Syam hingga kemari selama 70 kali. Akankah aku bisa menggantikan, membayar seluruh hak-hak ibuku tersebut dengan hal seperti ini ya Syekh?" Kemudian Hasan Basri rahmatullahi alaih menjawab, "Wahai pemuda, dengan hal seperti ini
engkau, sekalipun engkau keliling dunia 70 kali, ketahuilah, engkau tidak akan bisa membayar 1 kalinya ibumu mengandungmu. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang tengah mendatangi gurunya seraya berkata, "Wahai guruku, aku melihat engkau di dalam mimpiku. Aku melihat seluruh jenggotmu dipenuhi oleh cahaya yang begitu terang benderang." Kemudian mendengar hal tersebut, gurunya pun menjawab, "Benar wahai muridku, apa yang engkau lihat dalam mimpimu adalah benar. Kemarin malam sebelum aku tidur, aku menyempatkan untuk mengusapkan jenggotku ini ke bawah kaki ibu. Dikarenakan inilah engkau melihat hal tersebut di dalam mimpimu." Oleh karena itu hadirin sekalian rahimakumullah, seorang anak harus hendaknya berkhidmah, mengabdikan diri kepada kedua orang tua. Berkhidmahnya seorang muslim, seorang anak kepada guru, kepada orang tua, kepada pemimpin, kepada musafir yang akan datang ke rumahnya sekalipun adalah bukan merupakan sesuatu yang aneh dalam pandangan manusia. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, siapakah yang akan menjadi temanku kelak di surga?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, "Ya Musa, pergilah engkau ke tempat fulan. Sesungguhnya di sana terdapat seorang pemotong daging. Kelak temanmu di surga ialah dia." Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun segera mendatangi tempat tersebut dan rela menunggu orang tersebut hingga terbenamnya matahari. Setelah malam tiba, Nabi Musa alaihissalam melihat orang tersebut memasukkan sebagian daging yang telah ia potong ke dalam tasnya, kemudian membawanya ia ke rumah. Nabi Musa alaihissalam pun mengikuti dan menanyakan, "Ya fulan, akankah engkau menerima aku sebagai tamumu?" Kemudian orang tersebut mengiyakan. Sesampainya ke rumah orang tersebut, Nabi Musa alaihissalam melihat orang tersebut mengeluarkan daging yang telah ia potong, kemudian memasaknya. Lalu ia menurunkan sebuah keranjang dari atap rumahnya, yang mana di dalamnya terdapat seorang perempuan tua tak berdaya. Selepasnya makanan tersebut matang, ia menyuapkan makanan tersebut ke perempuan yang ada di dalam keranjang tersebut. Di sela-sela ia menyuapkan makanan tersebut, perempuan membisikkan sesuatu kepadanya. Melihat hal tersebut, Nabi Musa alaihissalam merasa heran dan menanyakan, "Ya fulan, siapakah perempuan tersebut? Dan ketika engkau menyuapi orang tersebut, perempuan tersebut membisikkan sesuatu kepadamu?" Kemudian pemuda tersebut menjawab, "Ia adalah ibuku yang mulai menua tak berdaya. Ia selalu mendoakanku agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan Nabi Musa alaihissalam kelak di surga menjadi temanku." Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun berkata kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, sesungguhnya orang yang di depanmu sekarang ini adalah seorang Musa alaihissalam. Akulah yang akan menjadi temanmu kelak di surga. Berbahagialah kamu." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu mulianya berbakti kepada orang tua. Begitu pentingnya kita memberikan hak-hak kedua orang tua kita. Semoga kita bisa mendapatkan, mengambil ibrah dari apa yang telah kita jelaskan barusan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.